Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 600, Kakak belum pulang, tanya Laras kepada salah seorang pelayan di rumahnya. Masih belum, Kak, jawabnya. Belum pulang, pikir Laras di dalam hatinya. Ini pertama kali kakak-kakaknya bertindak di luar perkataan mereka. Apa mungkin terjadi sesuatu yang menahan mereka di sana? Mungkin mereka akan pulang nanti sore. Laras duduk di meja makan, menyantap sarapan sambil berpikir. Hatinya terasa tidak nyaman dengan keterlambatan ketiga kakaknya. Tidak hanya itu saja yang mengganggunya, kakak-kakaknya cepat atau lambat harus tahu perkara hubungannya dan Askara. Masalahnya, Laras tidak tahu kapan dan bagaimana mengatakannya. Sudah pasti dia akan gugup dan gemetaran saat melaporkan hal itu. Bagaimana jika mereka tidak menyetujui hubungannya dengan Askara? Dia tidak mungkin melawan para Dominik dan kabur bersama laki-laki itu, bukan? Sial, dia tidak bisa memikirkan jalan keluar dari situasi ini. Seusai sarapan, Laras kembali ke kamarnya. Dia teringat dengan ponsel pemberian Askara yang tertinggal di sana. Selama ini dia tidak pernah punya kebiasaan membawa ponselnya kemanapun dia pergi. Tidak heran kalau ponselnya sering tertinggal di dalam kamar. Baru saja Laras melangkahkan kakinya masuk ke kamar, ponsel itu berdering. Dia segera berlari dan mengambilnya. Hatinya berbunga-bunga saat melihat siapa yang menelponnya. Kamu nggak perlu telepon pagi-pagi begini kan? Itulah kalimat pertama yang diucapkan Laras, meskipun sebenarnya dia kegirangan Askara menelponnya. Jangankan pagi, tadi malam saja Askara sudah berniat menelpon Laras, tapi karena takut mengganggu, dia mengurungkan niat itu. Aku udah punya surat izin mengemudi kapal. Kamu mau main ke laut nggak? Cuman kita berdua aja. Kalau Askara tidak mengingatkan Laras soal hal itu, dia pasti sudah melupakannya. Waktu pertama kali bermain ke laut, Askara memang pernah berkata dirinya akan mendapatkan izin mengemudi kapal. Laras mengira itu hanya bualan untuk menyenangkannya saja. Siapa sangka bualan itu ternyata menjadi kenyataan. Sepasang kekasih berlayar ke tengah laut tanpa ditemani siapapun, pikir Laras di dalam benaknya. Bukankah itu cukup berbahaya? Apa yang akan mereka lakukan saat sampai di tujuan nanti? Gimana? Tanya Askara memastikan. Kak, kalau bodyguardmu yang menyetir gimana? Nanti kamu capek loh. Laras segera menyesali perkataannya. Alasan itu terdengar sangat bodoh di telinganya. Apa boleh buat, pikirannya sedang kacau karena tawaran itu. Askara berdeham dan bertanya, kamu takut aku aneh-aneh ya? Enggak kok, kan kamu udah janji gak akan sentuh aku tanpa seizinku, balas Laras sembari menggigit bibirnya pelan. Aku udah beli kapal besar. Kita pergi jalan-jalan 10 hari 10 malam, gimana? 10 hari 10 malam, kayaknya kelamaan deh. Kelamaan. Askara malah berpikir sebaliknya. 10 hari 10 malam terdengar sangat singkat. Maksudku, kakakku nggak mungkin kasih izin aku pergi selama itu. Laras menundukkan kepalanya, memainkan jarinya di atas tempat tidur. Soal itu, biar aku aja yang urus. Hah, memang kamu bisa meyakinkan mereka? Tanya Laras terkejut. Bisa. Wow, Askara yakin sekali dengan jawabannya sendiri. Apakah laki-laki itu memang sehebat itu sampai bisa mengubah pikiran ketiga kakaknya? Laras tidak bisa berhenti terkagum-kagum dengannya. Rasanya, semua masalah di dunia ini bisa terselesaikan asalkan ada Askara. Tapi, kamu kan harus pulang. Kalau enggak, siapa yang urus anak-anakmu? Laras tidak mengerti kenapa dia mempertanyakan hal itu. Apakah dia merasa enggan berpergian berdua dengan Askara atau memang memedulikan keenam anak Askara? Tenang aja. Aku udah atur kok, jawab Askara dengan santainya. Laras terdiam, menggigiti bibirnya sekali lagi. Dia tidak bisa memikirkan alasan lainnya. Aku tunggu kamu di dermaga ya. Tut, tut, tut.
Askara menutup telepon sebelum Laras sempat menyelesaikan kalimatnya. Apakah ini artinya, dia harus pergi ke dermaga sekarang? Laras masih belum bisa mencerna perkataan Askara sepenuhnya. Kenapa terburu-buru sekali? Dia perlu mempersiapkan baju-baju dan peralatan lain untuk dibawa terlebih dulu. Tanpa berpikir panjang, Laras berlari ke dalam ruang gantinya. Dia melihat sekeliling, mencari pakaian yang tepat untuk dibawa. Perlu beberapa saat sampai dia selesai mengenakan rok pilihannya dan memakai perhiasan di telinga, leher, dan tangannya. Laras berkaca sambil mengernyitkan dahinya. Semua perhiasan ini terlalu berlebihan. Dia melepaskan kembali perhiasan yang dipakainya dan mencari yang lebih simpel. Akhirnya 3 dari sekian banyak koleksi perhiasannya dia ambil. Yang pertama adalah anting-anting perak, kemudian kalung permata merah muda pemberian Askara dulu, dan terakhir gelang emas dengan motif sederhana. Laras tersenyum lebar dengan penampilannya sendiri di kaca. Gelang emas di tangannya bukan sembarangan gelang. Di atasnya terdapat permata berwarna kuning terang dengan beberapa titik menghiasi. Kalau dilihat secara dekat, seperti bola naga yang ada di dalam kartun. Laras tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan kakaknya saat membeli hadiah itu untuknya. Setelah merasa siap, Laras akhirnya turun ke lantai bawah. Namun sosok Jody yang sedang duduk di ruang tengah mengejutkannya. "Loh, Jody. Kamu ngapain di sini?" Jody terpelongo melihat Laras berdandan rapi. Telinganya sampai memerah saking terpesonanya. "Telingamu kenapa? Kok merah?" tanya Laras dengan polosnya. Jody kembali tersadar dari lamunannya dan mengalihkan pandangannya dari Laras. "Di sini panas soalnya." "Panas?" tanya Laras terheran-heran. "Cuaca hari ini rasanya sama seperti biasanya, cukup sejuk. Apakah di luar sana sepanas itu?" "Iya, aku baru datang dari luar kan." "Oh, terus, kamu mau apa ke sini?" "Aku nggak boleh ke sini." "Bukan itu maksudku, ini aku mau keluar sekarang. Jadi mungkin kamu harus di sini sendirian." "Pergi kemana?" "Ke laut." "Ikut dong." "Jangan, aku nggak bisa terus-menerus minta kamu ikutkan." Jody terdiam sejenak, mengamati penampilan Laras dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kamu mau pergi sama Askara ya?" Kalimat yang diucapkan Jody terdengar seperti sedang memastikan dugaannya. Laras tidak berniat menyembunyikan fakta itu dari Jody. Jadi dia dengan gamblang menjawab, "Iya, aku mau main ke laut sama dia." Hati Jody terasa sakit mendengar jawaban itu. Dia tidak pernah melihat Laras seniat ini merias diri sebelumnya, tapi satu ajakan dari Askara saja bisa membuatnya seperti ini. "Berapa lama?" "10 hari." "10 hari?" seru Jody kaget. "Kenapa? Kamu mau berlayar ke laut selama 10 hari?" tanya Jody memastikan. "Ngapain aja selama itu? Kalau cuman main kan pergi siang pulang malam aja bisa. Kamu bukan lagi mau naik kapal pesiar kan?" Laras sebetulnya merasa bersalah terhadap Jody, tapi Askara sudah berjanji untuk tetap menjaga jarak. Jadi dia membalas, "Jody, aku udah bukan anak kecil lagi. Aku nggak akan lakuin hal yang aneh-aneh kok. Kamu tenang aja." Melihat Laras teguh dengan pemikirannya sendiri, Jody pun menyaarah, "Oke deh, kamu boleh pergi, tapi aku harus ikut." "Kamu ikut?" "Kayaknya jangan deh," tolak Laras secara halus. Aneh sekali membayangkan dirinya dengan Askara ditemani Jody di atas kapal. "Kenapa jangan? Aku jadi pengganggu ya?" tanya Jody kesal. Bukan, cuman, kamu kan tahu aku sama Askara pacaran. Kalau kamu ikut, nanti jadi aneh kelihatannya. Kalau kamu mau aku nggak ikut, boleh, tapi tunggu kakakmu dulu. Nanti aku nggak akan kasih tahu kamu pergi sama siapa." Episode 601. Laras tidak tahu kapan ketiga kakaknya akan kembali, tapi yang jelas dia ingin mencuri kesempatan dan pergi sebelum mereka pulang. Jauh lebih baik kalau Jody ikut dengannya pergi ke laut daripada harus meminta izin dari kakak-kakaknya. Tapi, apakah dia boleh membawa Jody bersamanya? Laras mendekati Jody dengan wajah suram. "Jody, aku tahu kamu mau ngomong apa, tapi omonganku nggak bisa dikompromi.
Sela Jody sebelum Laras menyelesaikan kalimatnya. Tanpa berkata-kata pun dia tahu apa yang sedang dipikirkan sahabatnya itu. Sebelum keputusannya terpengaruh oleh Laras, dia harus terlebih dulu bertindak tegas. Please, sekali ini aja, oke? Kalau kakakku pulang, aku nggak mungkin bisa pergi ke laut lagi. Laras, Askara nggak mungkin kan cuman mau pergi bersantai di laut, memancing ikan, atau apapun selama 10 hari penuh. Tanya Jody dengan kedua alis terangkat. Kan tadi aku udah bilang, dia nggak akan aneh-aneh, balas Laras, berkukuh dengan pemikirannya sendiri. Kalau udah di atas kapal nanti ternyata nggak sesuai yang kamu pikir, gimana? Askara itu kelihatan udah sering menggoda cewek, kamu aja yang nggak tahu apa-apa. Masa aku nggak tahu apa-apa? Jangan mengada-ada deh. Pokoknya, Laras, kamu mau ngomong apapun, aku nggak bisa biarin kamu pergi berdua. Laras menjatuhkan dirinya ke atas sofa dengan wajah cemberut. Dia tidak mengerti, kenapa di saat ketiga kakaknya sedang tidak di rumah, masih saja ada Jody yang menghalanginya. Saat ini dia tidak bisa menjawab kalau ditanya apakah laki-laki itu temannya atau bukan. Jody jauh lebih cocok disebut sebagai mata-mata kakak-kakaknya. Melihat raut wajah Laras yang muram, Jody pun ikut merasakan hal yang sama. Dia mencoba mendekati temannya itu dan berkata dengan lembut, kalau kamu mau main ke laut, aku bisa temani kamu kemanapun. Gak perlu, aku tahu kok kamu kesini buat menghalangi aku pergi, jawab Laras kesal. Laras, aku begini kan buat kamu juga. Kalau memang buat aku, kamu jangan menghalang-halangi dong. Laras memandang Jody setengah marah dan berkata, Jody, aku kira kamu bakal selalu dukung aku. Aku pasti dukung kamu kok, tapi tergantung situasinya juga. Laras menghela napas lalu berdiri dan menatap Jody serius. Aku harus pergi sekarang, kalau kamu berani halangi, aku bakal marah besar. Sesudah itu Laras melangkah pergi. Sayang sekali, Jody sama sekali tidak berniat mengindahkan perkataan Laras. Baru saja perempuan itu melangkah, dia sudah menghalangi dan menatap balik Laras dengan ekspresi serius. Jody, kamu lapor dulu ke kakakmu, baru aku kasih jalan. Laras menggertakkan giginya, menahan emosinya yang hampir mencuat keluar. Kalau begini caranya, dia tidak mungkin bisa keluar dari dalam rumahnya. Terpaksa dia harus menggunakan cara licik dan jahat terhadap temannya itu. Laras menggapai sebuah kain basah di dalam tasnya lalu menempelkannya ke wajah Jody. Spontan, laki-laki itu menutup mata dan mulutnya. Nahas, gerakannya terlalu lambat, cairan yang membasahi kain itu sudah terlanjur terhidup dan membuatnya sedikit pusing. Semakin lama kesadarannya semakin hilang. Kaki dan tangannya seketika melemas. Tenang aja, kata Laras sambil membantu Jody berbaring di atas sofa. Kamu cuman bakal tidur kira-kira 1 jam, setelah itu bangun kayak orang normal. Laras, kamu. Jody ingin mengatakan sesuatu, tapi obat biusnya terlalu kuat. Dia sudah terlebih dulu pingsan sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya. Sebetulnya, Laras merasa cara ini terlalu berlebihan, tapi dia tidak punya pilihan lain. Salah sendiri, kenapa Jody bersikeras menahannya. Dia tidak mungkin mengingkari janjinya dengan Askara bukan? Bagaimanapun juga, Askara adalah prioritas nomor satunya sekarang. Kesempatan ini tidak mungkin datang untuk kedua kalinya. Saat kakak-kakaknya pulang nanti, dia tidak mungkin diizinkan pergi berlayar ke laut. Maaf ya, Jody, sekali ini aja aku jahat. Nanti kalau aku udah pulang, kamu boleh deh marah sepuasanya, ucap Laras kepada Jody, meskipun laki-laki itu jelas tidak mendengarnya. Kemudian dia berkata kepada salah seorang pelayan yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri, tolong bantu urus dia ya, aku mau pergi dulu. Baik, Kak. Laras berlari keluar dari rumahnya sambil mengangkat roknya sedikit. Dia tidak tahu, di balik semua yang terjadi, sepasang mata terus mengamatinya. Sandi tidak bodoh, dia sudah memasang banyak sekali kamera pengawas di dalam kastilnya. Dia mengetahui setiap gerak-gerik yang adiknya lakukan selama berada di luar pulau.
Aura gelap terpancar dari tubuh Sandi. Dia tidak menyangka Laras akan menggunakan cara licik, membius Jody demi berpergian dengan Askara. Ini jelas sesuatu yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Masa, dalam satu malam saja, Askara bisa membuat Laras menjadi seperti ini. Laki-laki itu harus diberi pelajaran. Sandi menaruh ponselnya ke dalam saku celana lalu kembali ke dalam kamar. Argina sedang terlelap sementara kelima saudaranya mengamati di samping tempat tidur bocah itu. Mereka semua merasa sedih melihat salah satu saudara mereka sakit sampai separah ini. "Ma," gumam Argina di dalam tidurnya. Matanya yang tertutup meneteskan air mata. Entah apa yang sedang dimimpikan anak itu, tapi yang jelas ini Sandi dan yang lainnya menjadi khawatir. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di saat seperti ini. Ben mencoba mendekati Argina, ingin mencoba mengelus lembut anak itu, tapi Aaron mengulurkan tangannya, menghalangi adiknya itu. "Om, aku kangen Argina," ucap Kamala. "Om, tolong telepon Mama dong." Arga memohon. "Om, Mama pasti pulangkan kalau Argina sakit," tanya Jani. Juna menarik-narik lengan baju Aaron dan berseru, "Aku mau telepon Mama." "Aku juga," timpal Kamael. Aaron dan Ben saling melirik satu dengan yang lainnya. Mereka berdua menanyakan pertanyaan yang sama di dalam kepala mereka. Apakah semua ini berhubungan dengan rencana Askara? Mereka dipaksa menelpon Laras untuk datang agar adik perempuannya itu bisa bertemu kembali dengan keenam anak ini. Tapi, mana mungkin mereka melakukan hal itu? "Sini kalian," perintah Sandi kepada kedua adiknya. Sambil mencengkeram telepon genggamnya dia berkata, "Kalian telepon Askara sekarang, suruh dia bawa, Mama, anak-anak ini buat menjenguk Argina." Ben dan Aaron terpelongo mendengar perintah itu. Apakah Sandi baru saja menyuruh mereka menelpon Askara? Kelima anak lainnya memandang Sandi dengan terkagum-kagum. Mereka serempak memeluk kaki laki-laki itu. Jani memberikan kedua jempolnya dan berkata, "Om keren deh. Aku suka Om Sandi," seru Kamala. "Ayo Om, telepon Mama," ucap Argina kepada Ben dan Aaron. "Ayo Om," timpal Juna. "Sekarang," tambah Kamael. Sandi membalikkan badannya, keluar dari dalam kamar dengan Juna dan Arga masih bergelantungan di kakinya. Sementara Ben dan Aaron, mereka masih terdiam, berusaha meyakinkan diri bahwa yang mereka dengar barusan benar-benar berasal dari kakak mereka. "Gimana nih?" tanya Ben. "Mana aku tahu," jawab Aaron. "Kak Sandi nggak biasanya begini kan? Makanya, kita nggak bisa tahu apa yang bakal terjadi kalau Askara kesini, tapi, paling nggak Laras ada sama kita. Toh, kasihan juga Argina kalau nggak bisa lihat mamanya sendiri," kata Ben sembari mengelus kepala Argina. Melihat adiknya mengelus Argina, Aaron pun ingin memeluk anak itu juga. "Aku mau peluk dia dong." "Kamu bukan dokter, nggak tahu kan kalau tangan kasarmu itu bisa menyakiti Argina." Aaron terdiam menatap Ben dengan perasaan kesal. Sesampainya Laras di dermaga, situasi tidak seperti yang dibayangkannya. Dia memandang ke sekelilingnya, tapi Askara tidak ada di sana. Dasar, dia sudah sengaja membius Jody untuk bisa pergi, Askara malah tidak ada di dermaga. Saat Laras sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, seseorang hampir saja menabraknya dari arah samping. Spontan, Laras mencoba menghindar, tapi sesuatu menyentuh pinggangnya dan menariknya ke belakang sebelum dia sempat melakukan hal itu. "Ah!" gumam Laras terkejut. Tubuhnya lalu berhenti di dalam dekapan seseorang di belakangnya. Laras mencoba mendongakkan kepalanya. Jantungnya seakan copot saat matanya bertemu dengan mata orang itu. Episode 602. "Sorry, tadi aku terlalu terpesona sama kamu, sampai berhenti jalan," kata Askara dengan suara lembut. "Kak, kamu lagi lihat apa?" "Lihat kamu." Wajah Laras memanas mendengar jawaban itu. Dia tidak mengira Askara akan berkata seperti itu padanya. Apa bagusnya melihat dirinya? Mungkin karena hari ini dia berdandan dan mengenakan gaun, tidak seperti biasanya. Laras baru saja berniat naik ke atas kapal, tapi Askara sudah terlebih dulu menggendongnya.
Spontan, dia meletakkan tangannya di pundak laki-laki itu, berpegangan agar tidak jatuh. Kenapa Askara tiba-tiba menjadi seperti ini, menyentuhnya tanpa meminta izin? Askara menurunkan Laras saat mereka sudah naik ke atas kapal. Wajah Laras memerah malu karena laki-laki itu terus-menerus menatapnya. Tidak tahan dengan tatapan laki-laki itu, dia pun membalikkan badan dan berpura-pura sibuk menikmati pemandangan laut. Hal ini tidak membuat Askara tinggal diam. Dia memeluk tubuh Laras dari arah belakang, menekan perempuan itu ke dinding kapal. Kalau kamu nggak telat datangnya, aku nggak akan kayak tadi, hampir ketabrak orang, gumam Laras. Aku janji, ini yang terakhir kali, jawab Askara pelan. Kamu sampai di sini jam berapa? Jam 7. Laras terdiam. Jam 7 pagi ia masih bermimpi indah di dalam kamarnya. Tunggu dulu, itu berarti, saat Askara menelponnya tadi, dia sudah menunggu selama beberapa jam. Tidak mungkin, Askara pasti sedang berbohong bukan? Kenapa awal banget datangnya? Tanya Laras sambil mengernyitkan dahinya. Aku kangen banget sama kamu. Bulu kuduk Laras berdiri mendengar ucapan Askara. Darah di dalam tubuhnya seketika mengalir deras. Pandangannya lurus ke depan, tidak berani melihat ke arah Askara. Seumur hidupnya, hanya laki-laki itu satu-satunya orang yang bisa membuatnya seperti ini. Saat Laras semakin gugup dan mulai menggaruk dinding kapal, Askara menggapai tangan kecilnya. Napasnya menjadi semakin tidak karuan. Belum sampai 5 menit mereka berada di atas kapal, tapi kepalanya sudah dibuat pusing oleh laki-laki itu. Apakah Askara terlalu kuat, atau dirinya yang terlalu lemah? Ini baru beberapa menit pertama, apa yang terjadi kalau dia tinggal 10 hari 10 malam dengan Askara di tengah laut tanpa ada siapapun yang mengganggu? Di saat mereka berdua sedang terdiam, dering ponsel memecah keheningan. Laras teringat kalau dia lagi-lagi melupakan ponselnya. Dia lalu menoleh ke arah Askara, bunyi dering itu pasti berasal dari ponselnya. Askara mengeluarkan ponselnya lalu terdiam sesaat saat melihat nomor asing terpampang di layar ponselnya. Saat mereka berlayar nanti, dia harus mematikan telepon genggamnya agar tidak ada yang mengganggu mereka. Tidak ada yang lebih penting dari wanita yang sedang bersamanya. Beberapa saat kemudian, Askara menerima panggilan itu. Ternyata, bukan panggilan suara biasa yang masuk, melainkan sebuah panggilan video. Di dalam layar ada 5 anak kecil berdesakan, semuanya melihat ke arah layar. Satu persatu anak-anak berseru, "Papi." Mendengar suara anak kecil dari pengeras suara, Laras pun membalikkan badannya. Dia menaikkan kedua alisnya sambil memfokuskan pandangannya ke arah Askara. Apakah itu telepon dari keenam anak Askara? "Halo," sapa Askara balik, lalu mengarahkan kamera ponselnya ke Laras. Kelima anak itu tersenyum lebar saat melihat wajah Laras. Mereka semua senang sekali bisa melihat wajah itu kembali setelah sekian lama. "Itu Mama," seru Juna. "Mama," teriak yang lainnya mengikuti. Laras ikut tersenyum melihat ekspresi bahagia mereka. Tanpa sadar dia berjalan ke samping Askara sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah layar telepon genggam. Imut sekali anak-anak itu, apalagi saat mereka berebut tempat agar terekam kamera. "Halo," sapa Laras balik. Mama, lagi sama papi ya?" tanya Kamala sembari memegang kuciran rambutnya dan melompat kegirangan. Anak ini memang selalu seperti ini saat merasa bahagia. "Aku juga mau ikut sama Mama," ucap Arga dengan polosnya. Aku juga, timpal Jani. "Sama." Kamael menganggukkan kepalanya. "Mama itu punyaku," protes Juna kepada saudara-saudaranya. Askara menaikkan satu alisanya. "Punyamu, enak saja, loh." Askara akhirnya menyadari ada satu anaknya yang tidak ikut menelponnya. "Argina di mana? Kok nggak ikut telepon juga?" "Ah, Argina lagi sakit," jawab Jani. Mereka hampir lupa tujuan awal mereka menelpon ibu mereka. Detik itu juga, raut wajah anak-anak itu menjadi suram. Mata mereka terlihat berkaca-kaca, berusaha terlihat tegar di depan Laras.
Argina masih tidur, jelas Arga. Iya, tambah Juna. Dia sampai sekarang masih belum bangun. Papi sama mama cepat ke sini dong buat jenguk Argina. Dia kayak mau mati sebentar lagi. Raut wajah Jani terlihat serius saat mengucapkan hal itu. Entah bagaimana bisa kata-kata seperti itu terpikirkan olehnya. Kabar ini jelas membuat Laras terkejut. Hah, Argina sakitnya separah itu. Pancaran mata Askara seketika menggelap. Jadi ini alasan mereka menelponnya. Iya, Ma, Argina sakit parah. Makanya, Mama cepat ke sini dong, balas Kamala. Laras buru-buru menoleh ke arah Askara. Kamu pulang sana, Argina pasti lagi sakit parah sekarang. Kalau enggak, mereka enggak mungkin sampai menelpon kamu begini. Askara bisa mengerti kalau Argina sakit, tapi dia merasa sakitnya sampai membahayakan nyawa. Anak itu memang terkenal memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Lagi pula, ada Ben Dominic di sana. Laki-laki itu pasti bisa mengurus Argina dengan baik. Kalau memang benar serius, bukan anak-anak yang menelponnya, melainkan salah satu dari ketiga Dominic bersaudara. Anak kecil mana mungkin bisa membedakan mana sakit yang serius dan mana yang bukan. Askara melihat sekelilingnya selama beberapa saat. Kapal mereka masih berada di dermaga dan belum sempat menyiapkan apa-apa untuk kembali berlayar. Dia sudah tidak sabar lagi menikmati waktu berdua dengan Laras, tapi apa boleh buat, sepertinya dia harus menunggu sedikit lebih lama untuk menjaga image-nya sebagai ayah yang baik di depan anak-anaknya. Kamu ikut aku pulang ya? Tanya Askara kepada Laras. Aku ikut kamu. Gak usah deh, aku di sini aja, balas Laras tanpa berpikir panjang. Sepertinya akan sangat sulit untuk bisa kembali ke ibu kota negara H. Ketiga kakaknya pasti akan melarangnya keras. Tapi, raut wajah anak-anak di dalam layar terlihat mencemaskan. Gak boleh. Mama harus pulang juga. Nanti aku bom Pulau Benua Barat kalau Mama nggak pulang. Ancam Juna. Jawaban yang sangat tidak terduga keluar dari mulut anak itu. Abis dibom, Mama nggak bisa ke sana lagi, jadi harus pulang ke sini. Kata Arga sambil menganggukkan kepalanya. Mama sama Papi pulang bareng ya. Kami kangen Mama, ucap Kamala yang terlihat sedang berusaha keras menahan tangisannya. Mama, panggil Jani. Argina sakit parah. Mama pulang ya. Mama. Kamael tidak kuasa lagi menahan air matanya. Aku. Risa bingung harus menjawab apa. Dia tahu, misalkan anak-anak itu berada bersamanya, mereka pasti sudah memeluk kakinya, merengek memintanya kembali. Tapi, apakah dia bisa pergi dari pulau ini ke negara H? Apakah ketiga kakaknya akan memberi izin untuknya? Sandi dan Aaron yang dari tadi menguping di ruang tengah, di luar jangkauan kamera, berpikir tanpa bersuara. Meskipun mereka tahu, cepat atau lambat Laras pasti akan datang juga, mereka merasa lebih baik Laras menyetujui permintaan anak-anak itu sekarang. Semakin lama menunda, anak-anak itu pasti akan semakin cemas. Mama lihat Argina deh. Anak-anak mengarahkan kameranya ke tempat tidur Argina. Di dalam layar, Laras bisa melihat Argina sedang meringkuk di dalam selimut. Wajahnya merah terang. Di tepi matanya ada genangan air mata. Apakah itu berasal dari tangisan Argina saat terbangun atau karena menahan rasa sakit? Tidak ada yang tahu. Hati Laras tersayat melihat pemandangan ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.